Polres Kutai Kartanegara menggerebek lokasi penyalahgunaan solar subsidi di Jalan Naga, Kelurahan Tibau, Kecamatan Tenggarong. Polisi menemukan 2 dump truk, 11 jerigen minyak dan barang bukti lainnya. 2 pelaku, SB dan MF pun ditangkap. Selama 2 tahun, keduanya menjual solar bersubsidi kepada sebuah perusahaan sawit. Mereka dapat mengumpulkan 150 liter solar per hari, diduga dari hasil kerjasama dengan sebuah SPBU di Kelurahan Timbau. Solar dibeli seharga Rp5.150 dan dijual dengan harga Rp8.000. Dari praktik curang ini, pelaku bisa meraup keuntungan hingga Rp60 juta. Tim dari Satreskrim Polres Kutai Kartanegara melakukan kegiatan penyelidikan dari mulai pada saat tersangka melakukan pengisian di SPBU sampai dengan ke gudang penyimpanan. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar. Sementara itu, Polres Sarolangun, Jambi berhasil mengamankan 2 pelaku penimbunan bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Kedua pelaku diketahui adalah kakak beradik yang menimbun sekitar 10 ton minyak jenis solar. Galonan atau apa? Satreskrim Polres Sarolangun berhasil mengungkap penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar. Sebanyak 10 ton minyak dikemas dalam jerigen ditemukan di gudang penyimpanan di Desa Gurun Mudo, Jambi. Satreskrim Polres Sarolangun mendapatkan laporan adanya penimbunan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dari warga. Kemudian langsung menuju ke lokasi tempat penimbunan bahan bakar minyak dan menemukan barang bukti sebanyak 10 ton minyak jenis solar. Sedang didalami, selama ini mereka membeli ke SPBU dengan menggunakan kendaraan, dengan menggunakan mobil. Untuk penjualan sendiri dilansir atau? Ya, dilansir, Pak. Ini dijual kemana nih Pak dari dua Pak? Selama ini kegiatan sudah berlangsung kurang lebih selama 5 tahun. Penjualan dilakukan diecer di warung-warung di tepi jalan. Saat ini para pelaku digelandang ke Mapolres Sarolangun. Pelaku dikenakan pasal 55 dengan Undang-Undang RI tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana hukuman 6 tahun penjara atau denda Rp60 miliar. Ya, untuk mengetahui informasi terbaru dari kasus penimbunan minyak di Sarolangun, Jambi, sudah terhubung bersama kami Rudi Ikhwan. Ya Rudi, apakah mereka punya izin usaha pelaku ini? Ya, malam Mbak April. Menurut informasi yang didapat dari penyidik, kedua pelaku ini tidak memiliki izin apapun dari usaha tersebut. Baik, mengapa mereka bisa lolos selama ini, Rudi? Jadi kedua pelaku yang merupakan kakak beradik ini, dia bermain dengan pengurus SPBU setempat yang terletak di Desa Samaran, Kecamatan Pau, dengan memberikan tip per 30 liter 5.000, Mbak. Baik, ini mereka mendapatkan 10 ton minyak begitu. Seperti apa mekanismenya dan cara mereka mendapatkan ini? Mereka menggunakan kendaraan mobil roda 4 yang dimodifikasi, terus dengan membawa galon, Pak, secara berulang kali. Oke, seperti apa akhirnya pihak kepolisian dapat menguak adanya penimbunan minyak ini, Rudi? Jadi dari hasil yang didapat, pihak penyidik mendapat informasi dari masyarakat setempat, Mbak, yang sudah resah melihat penampungan BBM yang dimiliki kedua pelaku ini. Baik, apa keputusan pihak kepolisian terhadap para pelaku ini, ancaman hukumannya, Rudi? Untuk saat ini, kedua pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Migas tentang penimbunan dengan ancaman 6 tahun kurungan penjara dan denda 6 miliar. Namun, ada informasi yang didapat saat ini, Mbak. Kedua pelaku ditangguhkan penahanannya oleh pihak penyidik, Mbak. Baik, seperti apa respon dari masyarakat sekitar terkait adanya fakta ini yang menguat? Jadi di tengah-tengah masyarakat saat ini yang terjadi bertanya-tanya kenapa kedua pelaku dibebaskan oleh pihak penyidik. Namun yang kita dapat dari pihak penyidik ada pertimbangan-pertimbangan
yang dilakukan pihak penyidik atas penangguhan kedua pelaku. Yang pertama, kooperatif mengingat usia dan ada masalah kesehatan, Mbak. Baik, terima kasih banyak Rudi Ikhwan sudah bergabung bersama kami. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebuah sedan menabrak deretan motor dan gerobak makanan di kawasan kuliner Lengkong Kecil, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu diduga saling ejek dua kelompok pemuda di Situbondo tawuran petasan di area persawahan. Berikut rangkuman peristiwa hari ini dalam Fokus Newsroom. Inilah rekaman CCTV, detik-detik sedan melaju kencang dan menabrak sejumlah motor yang terparkir di kawasan kuliner Jalan Lengkong Kecil, Bandung, Jawa Barat, Sabtu malam. Laju mobil baru terhenti setelah menabrak motor dan gerobak makanan. Pengunjung yang emosi langsung merusak dan berusaha menghakimi pengendara yang dianggap membahayakan keselamatan umum. Amukan massa baru terhenti setelah mengetahui pengendara adalah seorang lansia. Pengendara langsung dievakuasi ke tempat aman karena terguncang dan sempat menjadi korban main hakim sendiri. Saling lempar petasan terjadi di area persawahan milik warga di Situbondo, Jawa Timur. Diduga tawuran petasan terjadi akibat saling ejek antar kelompok remaja dan terjadi saat dini hari menjelang waktu sahur. Tawuran petasan ini membuat warga melaporkannya ke polisi, namun polisi tak bisa berbuat banyak lantaran akses menuju persawahan yang sulit. Aparat kepolisian berjanji terus melakukan patroli di titik rawan untuk mencegah tawuran petasan terjadi selama bulan Ramadan. Bencana tanah longsor terjadi di Desa Kutabima, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Akibatnya bencana longsor menimbun akses jalan. Untuk mengantisipasi timbulnya korban, tim relawan BPBD, TNI, dan Polri melakukan evakuasi warga yang masih bertahan di rumah mereka. Bahkan warga yang sebelumnya memilih tinggal di rumah, kini diungsikan ke tempat yang aman. Proses evakuasi warga tidaklah mudah karena akses jalan tertimbun material longsor. BPBD Kabupaten Cilacap menyediakan beberapa lokasi pengungsian, di antaranya di gedung sekolah. Warga mengaku memilih mengungsi karena takut bila bencana tanah longsor susulan di desa mereka terjadi lagi. Satu rumah di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, porak-poranda setelah tabung gas melon meledak. Akibatnya, bangunan lantai 2 dan atap rumah rusak. Polisi pun memeriksa TKP mencari tahu penyebab ledakan. Dari keterangan anak korban, musibah terjadi usai keluarga bersantap sahur. Akibat ledakan, 2 anak korban terluka. 1 orang diizinkan pulang, sementara ayah dan anak korban lain menderita luka bakar serius hingga dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Inilah upaya petugas pemadam kebakaran yang ingin melepas besi saringan saluran air yang menjepit kaki seorang bocah di Cakung, Jakarta Timur. Sang bocah tak berhenti menangis saat digendong orang tuanya. Dengan menggunakan alat pemotong gerinda, petugas harus berhati-hati agar tidak melukai kaki korban. Setelah hampir 30 menit, saringan stainless steel berhasil dilepaskan. Keluarga korban pun mengucapkan terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran yang telah memberi pertolongan. Ya, usai jeda kami akan membawa Anda melihat keunikan masjid beratap replika Al-Quran. Sesaat lagi di Newsroom.